Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Follow. Oke, pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor pendorong dan penghambat integrasi nasional. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya, agar kalian tidak ketinggalan nantinya. Ini adalah pembahasan terakhir yang akan kita bahas dalam bab ini. Nantikan video selanjutnya di bab berikutnya. Oke, kita langsung aja ya mulai. Apa saja sih faktor pendorong integrasi nasional? Yang pertama adalah rasa senasib seperjuangan. Nah, faktor ini merupakan hal yang sangat realistis dan sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mereka tidak memperdulikan perbedaan yang ada, termasuk perbedaan usia dan agama. Hal itu nih disebabkan karena mereka mempunyai rasa senasib, yaitu sama-sama dijajah dan seperjuangan, yaitu sama-sama berjuang melawan kolonialisme. Jadi rasa senasib seperjuangan inilah yang menjadi faktor pendorong dari integrasi nasional. Yang kedua atau yang B ya, yaitu pemaknaan ideologi nasional. Maksudnya apa? Nah, setiap negara mempunyai ideologi tersendiri sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk Indonesia dengan Pancasilanya. Meskipun Indonesia mempunyai banyak perbedaan atau keragaman, namun bisa tetap bersatu karena masyarakat senantiasa menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat. Inilah yang dinamakan dengan pemaknaan ideologi nasional yang menjadi pendorong integrasi nasional. Yang ketiga yaitu keinginan bersatu. Nah, tidak semua perbedaan membuat perpecahan. Justru sebaliknya nih, keragaman itu membawa suatu masyarakat pada suatu keinginan untuk bersatu. Nah, keinginan tersebut bertujuan untuk memperkuat suatu kelompok maupun negara. Keinginan bersatu ini juga menjadi faktor pendorong integrasi nasional. Yang keempat yaitu antisipasi ancaman luar. Maksudnya gimana nih? Nah, ancaman dari luar bisa mempersatukan kelompok atau bangsa dalam suatu negara. Di Indonesia sendiri nih, memiliki beragam kebudayaan dan bentangan wilayah yang berdaulat. Hal itu memungkinkan terjadinya suatu ancaman dari luar seperti perebutan wilayah atau pulau yang berada paling luar. Nah, dengan antisipasi ancaman dari luar, maka bangsa Indonesia akan tetap mempertahankan kedaulatan wilayahnya sendiri. Itulah yang menjadi faktor pendorong integrasi nasional. Yang selanjutnya yaitu faktor penghambat integrasi nasional. Terciptanya suatu integrasi nasional juga bisa terhambat loh akibat beberapa hal. Terlebih lagi dengan negara Indonesia yang mempunyai beragam perbedaan dan bentangan wilayah yang sangat luas. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Nah, apa saja sih faktor penghambat integrasi nasional? Yang pertama adalah kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Artinya apa? Tidak semua orang bisa memahami dan menghargai perbedaan yang ada. Mereka cenderung sulit untuk diajak mewujudkan persatuan dan kesatuan di tengah keragaman bangsa. Padahal nih, kemajemukan sendiri merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Kurangnya rasa empati dan kurangnya rasa menghargai antara sesama manusia dan perbedaan yang ada itu menjadi faktor penghambat integrasi nasional. Yang kedua adalah kuatnya paham etnosentrisme. Nah, ini yang paling sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia ya. Paham ini menganggap bahwa etnis tertentu jauh lebih baik dan dominan dari yang lainnya. Biasanya nih terjadi dalam masyarakat pedalaman yang sulit dirubah cara pandang dan berpikirnya. Hal inilah yang menyebabkan sulitnya terjadi integrasi nasional.
Paham etnosentrisme ini juga harus kalian hindari dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu ketimpangan pembangunan. Artinya apa sih ini? Nah, pembangunan dalam suatu negara belum tentu mengalami kemerataan. Ada beberapa daerah atau wilayah yang masih sangat jauh dari kata sejahtera atau makmur. Nah, hal inilah yang menjadi penghambat integrasi nasional. Contohnya saja kita ambil di pusat perkotaan. Di sana itu terlalu banyak perbedaan pembangunan antara si kaya dan si miskin. Bisa dilihat di contoh ya. Itu merupakan faktor penghambat integrasi nasional. Nah, itu tadi faktor-faktor pendorong dan penghambat integrasi nasional. Oke, sampai di sini dulu ya pertemuan kita, dan ini adalah materi terakhir kita. Jika ada yang ingin ditanyakan, jangan lupa ditanyakan di kolom komentar, oke? Jangan lupa juga untuk please subscribe, like, and comment di video ini, karena ini untuk membantu kalian juga dalam memahami materi antropologi. See you next video, bye-bye. Wassalamualaikum.